Pada kali ini kita masih melanjut dengan soal yang tadi, PT Tryout. Nah, soal yang pernah kita buat tadi. Nah, untuk selanjutnya, karena kita sudah membuat data perusahaan tadi, kita sudah menginput saldo awalnya, sudah membuat pajaknya. Kali ini kita akan membuat data customer dan suppliernya. Kita membuat namanya terlebih dahulu. Nah, kita ke program aplikasinya, kita ke ABSS-nya. Ini adalah command center-nya. Untuk menginput nama customer dan supplier, kita klik cut file. Nah, kemudian cut list. Terus kita pilih bikin baru. Nah, di sini ada pilihannya. Cut tipenya ada customer, supplier, employee, ada personal. Nah, yang di sini di soal adalah customer dan supplier. Kita buat customernya terlebih dahulu. Oke. Kita buat nama customernya adalah toko baru. Nah, di sini ada kodenya C001. Gitu. Jika di dalam soal ada alamatnya, nah kita tinggal tulis di sini alamatnya. Jika tidak ada, lanjut. Kalau baru boleh langsung. Nah, bikin baru, toko cahaya, kita enter, bisa C002, kita bikin baru, kemudian toko indah, C003, lalu kita bikin baru lagi, ada toko kuncup, C004. Nah, ini nama-nama customernya. Setelah customer kita lanjut. Kita langsung baru saja, nggak apa-apa. Karena supplier kita pilih, kita ganti namanya. Jangan lupa kita ganti. Oke. Supplier pertama adalah PT Diana. Kita enter, kodenya adalah S001. Ini dia soalnya ya, di bawah sini. Kemudian kita klik lagi baru. Kemudian PT Makmur. Kita enter S002. Kita bikin lagi baru. Kemudian PT Nuasa. Ini adalah S003. Kalau sudah kita oke. Bisa juga setiap kita input satu selesai, misalnya kita udah siap input ini langsung di oke juga bisa, tapi waktunya lebih lama. Jadi kalau langsung baru, nah lebih cepat. Tapi bagaimana kalau ada yang salah, kita tinggal cek saja di sini. Waktu kita sudah oke, ini ada tampilannya. Nah, di sini kita kalau misalnya toko Diana nih misalnya, ini salah. Oh, misalnya hurufnya kurang atau nama PT-nya, kodenya salah, bisa diperbaiki di sini. Nah, cara mengubahnya tinggal klik panahnya saja. Nah, ini cara menginput namanya. Oke, setelah menginput nama, kita akan menginput saldo awalnya. Nah, ini adalah soal di saldo awalnya. Oke, kita input saldo awal piutang. Nah, kita keluar dulu dari sini, kita close. Ini adalah tampilannya untuk menginput saldo awal piutang, berarti dia adalah customer. Berarti kita ke setup, balance, customer balance. Nah, kita cari yang tadi, pertama adalah toko baru. Nih, boleh langsung dari sini. Nah, kita mulai, kita bikin toko baru. Ini sudah muncul, kita ketik toko, enter. Nah, di sini tidak disebutkan terminnya, nggak apa-apa, dibiarkan saja kalau terminnya nggak ada. Kemudian ini invoice-nya, di sini di soalnya ada, kita tulis sesuai dengan soal. Kalau soalnya nggak ada, berarti nggak masalah. Saldo awalnya kita buat tanggalnya. Tanggalnya nih dia, 2 bulan 11. Hati-hati, di dalam Mayop itu atau ABSS tanggalnya selalu tanggal saat kita membuat. Oke, di sini adalah 23100. Oke. Oh, di sini ada terminnya 2/10 N30. Berarti terminnya perlu kita ganti.
Nah, kita pilihnya adalah in given. Diskon D-nya adalah 10. Waktunya adalah 30. Balance due-nya, diskon yang diberikan adalah 2%. Oke. Kalau udah kita record, sudah. Kita lanjut input yang kedua tuh toko cahaya. Nah, sudah ada, enter. Terminnya kita ubah dulu karena di soal sudah ada terminnya. Oke, bisa juga dari sini. Diskonnya tadi, diskon D-nya 10, di sini 30, sini 2. Oke. Kemudian ini kita input. Bagaimana kalau saat kita mengerjakan lupa di input? Nggak ada masalah sih, yang penting tanggalnya ini nggak boleh, nanti jika ada diskon bisa kelewat. Oke, angkanya dipastikan angkanya. Oke, kalau sudah kita record, satu lagi toko kuncup. Kita ganti terminnya. Oke, kalau udah terminnya belum terisi, kita masuk lagi diskonnya. Diskon D-nya. Kita bisa menggunakan tab di keyboardnya ya, selain pakai menggunakan mouse. Kalau dalam menggunakan ABSS itu lebih cepat mengerjakan menggunakan keyboardnya. Tanpa menggunakan mouse juga bisa. Oke, kita lanjut. Tanggalnya adalah tanggal 25. Di sininya ada juga invoice-nya. PJ 13. Oke, angkanya. Kalau untuk memonya ini nggak masalah dibiarkan atau bikin saldo awal akun juga nggak ada masalah, tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi adalah angkanya ini. Oke, kita record. Nah, kalau sudah sesuai dengan saldo awal yang pernah kita input tadi, kita kan di awal udah nginput saldo awal akun piutangnya tadi 57.200. Nah, kita udah nginput sebanyak 57.200, maka akan muncul tampilan seperti ini. Tapi kalau kita nginputnya belum selesai, maka tidak akan muncul kalimat ini. Nah, di sini ketahuan. Jadi kalau saldo awalnya input saldo awal akun tadi belum kita input, maka di sini nggak nol, nggak ada isinya. Tadi kan kita sudah di video sebelumnya membuat saldo awal akun 57.200. Nah, di sini juga ada. Nah, jadi seimbang 0. Oke. Selanjutnya kita akan membuat saldo awal supplier. Klik setup, balance, dan supplier balance. Yang pertama adalah Diana. Bisa klik panahnya ini juga boleh. Bisa, atau klik add purchase. Sama aja. Kalau dari sini bisa. Sama aja ke add purchase. Diana kita enter. Oh, di sini ada terminnya 2/10 N50, berarti menggunakan in given. Kalau untuk termin bisa dilihat di modul. Nanti terminnya itu ada apa aja macamnya, kayak di sini ada terminnya, ada bervariasi, ini ada COD, prepaid, ada in given. Nah, itu ada di modul. Kita lihat lagi. Kita belum lanjut tadi in given-nya berarti 10. Balance-nya adalah 50. Di sini adalah 2. Untuk meyakinkan lagi bisa dilihat dari sini. 2/10 N50. Oke. Kita input N P8 strip 11. Tanggalnya 12 10 18. Oke. Saldo awalnya 23. Oke, record. Nah, kita input yang kedua. Oke, kita ganti namanya. Namanya yang kedua adalah PT Makmur. Hati-hati tidak boleh salah input. Kita ganti dulu terminnya. Saya banyak cara untuk menginput termin ini.
waktu kita input namanya tadi di cut list, sebetulnya kita bisa input interminnya. Oke. Diskon D-nya adalah 10. Balas due-nya adalah 30, di sini adalah 2. Oke. Angkanya, nah, PO-nya kita buat dulu. Tapi kalau ini lupa input nggak ada masalah. Tanggalnya adalah tanggal 3. Angkanya 33 juta. Oke, kita record. Nah, kita coba lihat tadi yang udah kita input tadi. Nah, oh ternyata kita input ada terjadi selisih. Dimana, oh tadi 23.100 nih misalnya, oh ini masih selisih, belum ada bilang udah balance, maka kita tinggal diperbaiki. Kita ke all dulu ya. Oke, kita bisa klik ininya. Nah, oh ternyata salah. Oke. Nah, kalau sudah seimbang sama seperti soal, nah kreditornya saldo awal hutangnya, nah kalau udah sama maka ini dia ucapan. Nah, dari mana kita tahu? Kita dari sini bisa lihat. Nah, dia sudah seimbang. Kalau mau lihat di mana saya mau melihat, saya sudah input transaksi tadi. Kita bisa klik transaksi jurnal dari account, banking, sales, purchase, dari mana aja bisa. Kita pilih aja transaksi jurnal. Kita batasin tanggalnya. Saya batasin tanggalnya. Nah, ini bisa di purchase. Ini yang di sales. Kalau mau digabung kita pilih yang all. Jadi kalau misalnya, oh ternyata ada yang salah, mau diedit, oh tanggalnya salah. Apabila tanggal salah, ya sudah, tinggal klik panahnya saja, maka bisa diedit juga. Demikian tutorial kita menginput nama customer dan suppliernya, serta input saldo awal customer dan suppliernya. Demikian, terima kasih atas perhatian.